Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Segala puji milik zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, akni habibi wa habibana wa nabiyana wa rasulana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan banyak nikmat kepada kita selaku manusia. Bahkan saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita selaku umat manusia, sampai tidak akan bisa terhitung nikmat-nikmat tersebut yang telah Allah berikan. Yang mana dari nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada seluruh manusia itu, dan kita selaku umat manusia dituntut untuk selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tentunya untuk apa nikmat tersebut dan harus bagaimanakah menggunakan nikmat yang telah Allah berikan ketika kita hidup di dunia ini? Jawabannya ternyata tidak ada lain dan tidak ada bukan, kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan ayat lainnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan makhluk-makhluk yang bernyawa kecuali Allah akan memberinya dia rizki. Wa ma khalaqtul jinna, dan Allah menciptakan manusia dan jin itu di muka bumi ini tidak ada lain dan tidak ada bukan tujuannya illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Yang namanya makhluk bernyawa pasti oleh Allah akan diberi rizki. Jadi dalam masalah rezeki kita tidak perlu was-was, tidak perlu khawatir. Selama kita hidup di dunia, pasti Allah akan memberi rezeki kepada kita. Dan kita pula harus tahu apa sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini. Ialah sebagaimana yang tadi dibacakan dalam ayatnya, bahwa Allah menciptakan kita selaku manusia itu tidak ada lain tujuannya untuk supaya kita semua menjadi hambanya, beribadah kepadanya. Nah, dari nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua itu, maka kita harus jadikan nikmat tersebut, kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini, untuk dijadikan sebuah fasilitas, untuk dijadikan sebuah jalan demi kelancarannya, demi kesuksesannya, menggapai tujuan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kemanfaatannya akan terasa nanti kita
di akhirat. Dunia hanya sementara, tapi akhirat ialah selama-lamanya. Jadikanlah kehidupan di dunia ini sebagai bekal akan nanti yang akan kita petik hasilnya di akhirat kelak. Kama tazra'u kadzalika tahsulu. Seperti apa yang kau tanam, maka itulah yang akan kau petik. Ketika kita sekarang di dunia menanam amal-amal baik, amal-amal soleh, amal-amal bagus, maka insya Allah nanti di akhirat kita pun akan menuai hasilnya, hasil yang baik, hasil yang sempurna. Lalu nikmat-nikmat Allah itu yang telah Allah berikan kepada manusia di dunia itu ada berapa sih? Nah, para ulama mengkategorikan dari nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada manusia di dunia ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada nikmat yang dinamakan nikmat mukhallid. Yang kedua ada nikmat yang dinamakan nikmat mujawir. Nikmat mukhallid itu apa? Nikmat mukhallid itu ialah nikmat yang diberikan oleh Allah yang terasa pada anggota tubuh kita selaku manusia. Seperti contohnya Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat mata dengan penglihatannya. Kita diberi mata oleh Allah dengan bisa melihat. Allah memberi telinga kepada kita semua plus dengan kita bisa mendengar. Allah memberi nikmat kepada kita hidung, dan kita pun diberi nikmat pula sambil bisa menghirup udara. Allah memberi kita lisan, memberi kita lidah, plus dengan bisa merasakan pahit, asin, manis, dan lain sebagainya. Itu nikmat mukhallid namanya. Yang semua nikmat itu harus kita syukuri. Artinya jadikan, gunakan untuk mencapai laksananya, suksesnya beribadah kepada Allah. Jauhkan mata dari kemaksiatan, jauhkan telinga dari dosa, jauhkan lisan dari hal-hal yang dapat menjadikan sengsara di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, ada nikmat mujawir. Nikmat mujawir ini ialah nikmat yang bersandar pada diri kita semua. Seperti nikmat diberi harta benda, nikmat diberi kita jabatan, nikmat kita punya motor, nikmat kita punya mobil, nikmat kita punya rumah, nikmat kita punya pakaian, nikmat kita punya tanah, punya sawah, kebun, dan lain sebagainya. Itu nikmat apa? Nikmat mujawir. Yang semua nikmat-nikmat itu harus dijadikan sebagai penopang untuk suksesnya kita dalam melaksanakan tugas hidup, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai pengertian definisi dari kata syukur itu ialah sorpul abdi ila jami'i ma an'amallahu bihi ila ta'atillahi. Sorpul abdi, mentasarufkan, menggunakan seorang hamba ila jami'i ma an'amallahu bihi, terhadap nikmat, terhadap semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ila ta'atillahi, untuk dijadikan sebagai jalan menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada lagi hidup kita di dunia ini selain untuk beribadah kepada Allah dan menunggu untuk datangnya ajal kepada kita semua. Dan hidup yang akan nyata dan hidup yang akan selama-lamanya ialah nanti hidup ketika kita di akhirat. Apa yang akan kita capai di akhirat tergantung apa dan bagaimana amal kita sekarang di dunia. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap terus bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, dan segala dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.